Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, para pencinta dakwah, para pencinta juga masjid, para pencinta ilmu. Hari ini dahsyat sekali nih, tanpa saya atur, tentu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengatur, maka walaupun kita nggak janjian, tapi kita bisa ketemu. Dan tentunya satu bahasa nih yang kita pengen bahas nih hari ini adalah bagaimana gitu ya caranya agar kita itu bisa sedekah, tapi juga gitu kan ketika kita punya kewajiban kepada manusia, wajib adami tadi ya, itu harus didahulukan. Kenapa? Ya itu tadi, karena itu membayar hutang menurut saya adalah wajib. Tapi biar teman-teman lebih percaya lagi, saya langsung ketemu dengan Ustaz Dani. Masya Allah, dari PKC. Assalamualaikum Ustaz. Luar biasa, mantap. Ya dulu sana dong. Alhamdulillah. Wah, Ustaz, itu Ya, tadi yang tadi betul. ya ini mah minimal Ustaz mematahkan ke saya lah kayak gitu. Kalau misalnya ada orang lain bisa mengambil manfaatnya, Ya. alhamdulillah. Gimana Tad? Antara sedekah dan bayar hutang. Ya, sedekah itu kan sunnah, Oh betul. bayar hutang itu wajib. Wajib, ya. Jadi seringkali yang salah daripada kita itu mengutamakan yang sunnah daripada wajib. Contoh misalkan ada yang mendahulukan tahajud. Tahajud itu bagus. Oh betul. Tapi kalau sholat subuhnya jam 5, Waduh, keberangan ya. Padahal tentunya pahala tahajud dan pahala subuh itu lebih banyak mana kira-kira, yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib Yang ya. wajib ya. Walaupun 2 rakaat. Betul, walaupun 2 rakaat. Termasuk bab hutang dan bab sedekah. Seringkali kita salah dalam prioritas. Kalau Betul, misalkan prioritas kita ya. ingin aman, selamat ya. Tentunya dulu kan kewajiban. Yang namanya sunnah itu kan biasanya kalau nggak dikerjakan nggak jadi dosa. Betul. Tapi kalau wajib nggak dikerjakan jadi haram ya, ataupun Haram, jadi dosa. dosa. Makanya kalau saran saya pribadi, kalau kita punya hutang lebih baik didahulukan dulu hutangnya. Bukan berarti kita nggak sedekah. Sedekahnya mungkin sewajarnya aja ya, Iya. tapi kita prioritaskan bayar hutangnya. Ini jangan sampai untuk sedekahnya bro-broan, sedangkan orang yang dihutangi melihat, aduh dia punya hutang ke saya, Iya, gitu. betul. Sedekahnya sedekah mobil, sedekah motor, sedekah rumah. Adik saya hutang 1,5 juta nggak dibayar gitu kan, kasihan juga ya, kasihan juga. Makanya dari segi akhlak, bab adami, dari segi kita menjaga silaturahmi, hubungan baik kan itu yang lebih utama, lebih utama dibandingkan kita ingin terlihat kita ini ahli sedekah, ujung-ujungnya kan terjebak ria ya. Betul. Padahal kita lagi sulit, lagi pailit, Ya. mungkin ada perasaan yang kecil ya di dalam perasaan diri kita, dan itu kita hindari. Tapi namanya setan ya, ada kecenderungan biarin supaya kelihatan sama orang bahwa saya ini masih mapan, masih banyak sedekah. duit ya, terus terlihat sama orang itu kita boro-boroan dalam sedekah, sementara kita itu punya hutang kene ya. Bagaimana perasaan yang dihutangi ketika kita lebih memprioritaskan sedekah, padahal dia Punya kewajiban. punya kewajiban. Sama lah dengan orang yang punya hobi sepeda lah, Iya gitu ya. betul. Sepedanya di atas 30 juta. Iya. Brompton misalkan ya, sepedanya mahal, beli spare part dan sebagainya. Tapi tiap tamu kurban enggak gitu. Sepeda mahal, Padahal di bawah 30 juta tadi ya. padahal di bawah 30 juta kurban enggak. Nah, itu lebih memprioritaskan hal yang sebenarnya nggak prioritas banget. Iya ya, betul. gitu. Ya, perumpamaannya seperti itu. Kecuali kalau mereka mapan lah ya. Kecuali mapan memang. betul, sedekah kurbannya udah sapi 10 Ya, gitu kan, benar. beli Brompton 1 Ya. wajar kayak gitu. Eh, Nah Ustaz, untuk mengantisipasi nih, dia tuh pengen sedekah juga, bagaimana caranya agar mungkin sedekah tapi tidak dengan rupiah, tidak dengan uang Ustaz. Ada nggak Ya. sedekah yang lain selain dengan materi gitu? Sebenarnya sedekah juga bisa ya, walaupun sehari 2.000 ya. Iya. Yang Allah lihat itu kan pengorbanan dia ya. Iya. Katakanlah ada hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, Abdul a'mal innallah adwamuha wa in qala. Sebaik-baiknya amal di sisi Allah, habul amal dicintai oleh Allah, Bismillah. adalah yang dia kerjakan amal tersebut walaupun sedikit tapi rutin. Wah, terus menerus. Jadi kita nggak harus sedekah itu sehari 100.000 ya, Iya. sehari 200.000 enggak, Iya. 2.000 perak 2000 ya, rutin. rutin gitu kan. Sok aja cobain ya, kalau misalkan
itu nggak dianggap berat ya. Kalau saya sendiri berat gitu, yang berat itu rutinnya gitu kan, Kontinunya ya, kontinunya istiqomahnya. itu lebih baik ya. Jadi kita jangan mikir harus gede terus kita ngerasa nggak punya uang. Yang namanya sedekah itu ada, sisihkan walaupun sedikit, yang penting rutin. Wah, itu yang paling penting bagus. kita bisa menyisihkan sebagian daripada apa yang bisa kita sisihkan. Nggak perlu banyak, percuma sekali sedekah 2 miliar tapi kesananya Udah nggak lagi. nggak lagi ya. Udah gede, enggak Udah gede. Sama kayak yang ahli tahajud, sekali tahajudnya 2 jam ya, sekali tahajudnya 30 juz gitu nya bacaan Qur'annya, tapi setahun enggak. Oh mungkin kayak ini Zad, kayak rutinitas ini momen Ramadan, Iya. baca Quran bisa sampai 30 juz beberapa kali Ya, khatam. tapi Setelah Syawal, setelah Ramadan enggak sama sekali. dahsyat Ya. itu. Rugi ya, bukan rugi sih sebenarnya, kurang dicintai oleh Allah dan Iya, Rasulnya. walaupun sedikit ngeri ya. Kalau saya pribadi ke anak-anak ojo nggak apa-apa. Tahajud mah 2 rakaat itu plus witir. Iya, untuk sementara asal gitu ya. rutin daripada ini 11 rakaat, 23 rakaat tapi sehari tahun kesananya enggak. Iya. Yang penting rutin. Continue ya. Continue. Itu yang menjaga istiqomah ini yang Betul, berat ya. Yang berat, dan istiqomah ini mendatangkan karomah, artinya mendatangkan pertolongan Allah. Wah, Masya Allah. Insya Allah. Oke teman-teman sekalian, walaupun singkat insya Allah padat, yang jelas bagi teman-teman semua, khususnya buat diri saya pribadi, mengingatkan biar ingat, jangan-jangan saya udah punya hutang nih gitu kan, jangan-jangan saya masih banyak janji ke yang lain belum dilunasi. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat buat saya pribadi, dan kalau teman-teman merasa teringatkan, alhamdulillah, berarti kita punya rasa apa ya, saling menghargai, saling mengingatkan, dan inilah salah satu hal amal di antara orang muslim dengan muslim lainnya, yaitu beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi buat teman-teman semua, bagi yang masih punya nih kewajiban kita dengan materi terhadap wajibul adami itu saja, yaitu kepada manusia, segeralah bereskan. Kalau teman-teman yang sedekah, maka sedekahlah dengan ya apa yang bisa lah, dengan tenaga bisa, dengan pikiran bisa, dengan ilmunya bisa. Kalaupun pengen dengan rupiah, sehari 1.000, 2.000, yang penting istiqomah. Nanti kalau kita sudah mapan, sehari 1 juta, 2 juta, istiqomah itu lebih dahsyat. Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama, tapi insya Allah nanti kita bertemu lagi di acara gue berikutnya, dan juga tadi bakakak ayamnya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan buat Kang Wid, mudah-mudahan usaha etawanya lancar, kebunnya lancar, ikannya juga lancar, dan semuanya lancar, dan tentunya berkah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.